Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini, pada tanggal 1 Juni 2025, alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali untuk mengkaji ajaran-ajaran Islam yang kali ini kita akan lihat bagaimana perjalanan Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan tiap hari mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada bulan Dzulhijjah. Insya Allah sekarang ini tanggal 28 kemarin, tanggal 1, 28, 29, 30, 31, 1, berarti tanggal 5 sekarang ini, 5 Dzulhijjah. Insya Allah hari Kamis adalah tanggal ke-9, artinya adalah hari Arafah. Kita yang tidak berada di tanah suci, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa pada hari tersebut. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, hari ini kita akan lihat bagaimana perjalanan Nabiuna Ibrahim alaihissalam dari tempat lahirnya sampai ke Mekah, kemudian sampai ke Hebron. Hebron itu berarti dia berada di Palestina. Kelihatan Bapak? Terang ya. Nah, kita lihat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Sebentar, ini saya. Nah, ini ya. Ini asal mula negeri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu berasal dari negeri Ur. Ur itu berada di sini. Ya, kalau kita lihat di peta itu, Ur itu berarti masuk ke negeri Irak Selatan. Ya, itu berarti wilayah yang sekarang ada di Irak Selatan ini berarti berada di sekitar sungai Efrat dan Tigris. Ini ada Efrat, ini ada Tigris. Nah, disinilah Nabiuna Ibrahim alaihissalam lahir. Lahirnya itu saya menemukan data yang persis, yang selama ini kita tidak tahu persis. Ini tahun 2295 sebelum Masehi. Kalau di peta ini hanya disebutkan kira-kira tahun 1800.
Nah, ini berarti peta lama. Nah, menurut ilmu pengetahuan yang baru, maka kita bisa mengetahui paling tidak itu tahunnya 2295 sebelum Masehi. Kalau sekarang ini kita berada di tahun 2025 Masehi, maka tinggal nambah 2295 tadi ditambah 2025. Nah, itu sekitar 4000. Berarti hidupnya Nabi Ibrahim ini sekitar 4000 tahun yang lalu. Nah, tahun-tahun itu di negeri ini, ya, di negeri yang Sungai Efrat dan Tigris, di sini sudah ada peradaban, ada kerajaan, yaitu kerajaan Babilonia yang ada sekitar Baghdad sekarang. Nah, Nabi Ibrahim ini hidup pada zaman Raja Namrud yang ada di wilayah Ur ini. Nah, setelah dewasa di situ, kemudian Nabi Ibrahim menemukan banyak yang tidak bisa diterima hati, antara lain tentang ketuhanan. Bagaimana Allah, bagaimana Tuhan itu, yang itu menggerakkan hatinya untuk mencari Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena mereka tidak mengakui apa yang dipercaya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mempercayai satu Tuhan, yaitu Allah, maka Nabi Ibrahim ini meninggalkan umatnya untuk mencari tempat yang baru. Nah, kalau kita lihat berjalan ke utara sini, kemudian sampai ke sini, wilayah ini dikatakan Al-Jazirah, yaitu wilayah antara Sungai Efrat dan Tigris yang ada di utara Irak sekarang ini. Ke utara lagi sampai ke Irak utara, ke kota yang namanya Harran, ya, Harran. Sekarang kota ini juga masih namanya Harran. Nah, dari sini Nabi Ibrahim belum berhenti, masih berjalan lagi, berjalan ke barat, kemudian belok ke kiri atau ke selatan, sampailah di kota Al-Halab. Al-Halab itu bahasa kita adalah Aleppo, kota Aleppo di Syria. Sekarang ini di Syria, Aleppo, ya. Dan ini tempat pergerakan kemarin para mujahidin yang menggulingkan Bashar al-Assad, itu antara lain dari Aleppo, ya, Al-Halab atau Aleppo. Kemudian menyusuri pantai lagi, ini berarti pantai di Laut
Tengah atau Laut Mediterania. Nah, ini lautnya panjang, wilayah ini kemudian menyusuri sampai ke wilayah ibu kota Damaskus atau ibu kota Syria yang sekarang Damaskus ini, ya, sehingga Damaskus itu merupakan kota lama. Kalau Nabi Ibrahim ini tadi tahun 2000-an, kota ini sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Damaskus. Nah, kemudian ke selatan lagi sampailah ke Al-Quds. Al-Quds itu berarti Yerusalem. Yerusalem itu dari Darussalam. Darussalam, kampung damai. Al-Quds, ya, berarti Yerusalem di situ yang ada Masjid Al-Aqsa. Nah, dari sini Nabi Ibrahim ke Mesir. Dan di Mesir ini berada di wilayah Jizah. Wilayah Jizah itu kalau kita di kota Kairo, kemudian ke selatan, kemudian kita belok ke kanan, di situ ada daerah Jizah yang ada patung piramid, ada Sphinx. Nah, di situ wilayah Jizah, yang itu merupakan makam dari para Fir'aun. Nah, dari situ kembali lagi ke Al-Quds, kembali lagi ke Yerusalem. Nah, dari Yerusalem Nabi Ibrahim ini kemudian bertempat tinggal di Al-Khalil. Al-Khalil itu bahasa Arab, bahasa internasional sekarang memakai bahasa Ibrani, yaitu Hebron. Hebron ini dari Hebrew. Nah, di situ, dan makamnya ada di situ sekarang. Nah, dari sini kemudian Nabi Ibrahim berjalan lagi ke selatan. Selatan sampai ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Nah, yang kita ketahui antara Yerusalem dan Mekah ini sekitar 1.500 km. Kalau 1.500 km itu kalau di Indonesia ini sepertinya dari Surabaya ke Palembang. Karena naik pesawat itu dari Surabaya ke Palembang itu sekitar 2 jam. Sedangkan Surabaya, Jakarta itu sekitar 800 km. Nah, berarti antara Yerusalem tadi dan Mekah itu sekitar 1.500 km, sama dengan kalau di Indonesia kita dari Surabaya ini, Surabaya Palembang. Sekarang cukup 2 jam pakai Lion, 2 jam langsung. Nah, dulu bagaimana? Nabi Ibrahim, kemudian nabi-nabi yang lain, para sahabat Nabi memakai unta, memakai keledai, memakai kuda.
Dan itu kendaraan yang paling cepat, kuda. Kalau unta diperkirakan 1 hari 1 malam itu menempuh jarak sekitar 45 atau 50 km. Kalau dari sini berarti sampai ke Mojokerto 1 hari naik unta. Nah ini 1500 km. Nah berapa hari? Bisa jadi 1 bulan perjalanan dari Baitul Maqdis tadi, dari Yerusalem ke Mekah. Nah itu yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah kemudian Nabi Ibrahim ini dibarengi dengan istrinya, yaitu Siti Sarah. Nah kemudian dengan Siti Sarah ini Nabi Ibrahim belum mempunyai putra. Maka Nabi Ibrahim dipersilahkan untuk kawin dengan Siti Hajar yang sudah ikut dengan Nabi Ibrahim. Nah dari Siti Hajar itulah lahir Nabiuna Ismail alaihissalam. Di mana? Di Makkah. Nah disinilah Nabi Ismail dibesarkan, kemudian mendapat wahyu Nabi Ibrahim ini untuk menyembelih putranya. Nah itu berarti kejadian 4000 tahun yang lalu yang diperingati dengan haji sekarang ini. Dalam surat Al-Baqarah 196, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah SWT. Nah ini wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Dan di situ dimulai disyariatkannya untuk berhaji. Nah dari Nabi Ismail tadi dengan Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Kemana? Ke Yerusalem lagi. Kemudian menetaplah di Al-Quds. Kemudian kotanya yaitu tadi Al-Khalil atau Hebron, gitu ya. Hebron ini dengan Masjidil Aqsa, gitu ya. Di Al-Quds itu Masjidil Aqsa ini sekitar 30 km. Jadi Yerusalem ada di utara, kemudian kita ke selatan sedikit, ada sekitar 30 km di selatan Masjidil Aqsa. Nah itu makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah disitulah dengan Siti Hajar mempunyai putra, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Ya, dari Nabi Ishak ini kemudian lahir Nabi Yakub. Nah, dari Nabi Yakub itu lahir antara lain Nabi Yusuf alaihissalam. Nah di situ. Nah ini yang dari Nabi Ishak. Nah yang dari Nabi Ismail yang ada di Mekah ini, Nabi Ismail kawin dengan seorang putri yang berasal dari
suku Jurhum. Suku ini berasal dari Yaman. Suku Jurhum. Ya. Suku Jurhum ini pernah menghebohkan dunia Islam tahun 1971. Suku Jurhum ini memberontak ke pemerintahan Saudi Arabia dengan membunuh para jamaah subuh. Ketika di masjid, biasanya setelah subuh atau setelah sholat wajib, biasa mensolatkan jenazah. Maka suku Jurhum ini membawa keranda ke masjid itu, ternyata yang dibawa adalah senjata. Nah, disitulah membunuh para jamaah tahun 1971. Nah, itu antara lain suku Jurhum, masih ada sekarang. Nah, itu sukunya dari istri Nabi Ismail alaihissalam. Dan dari situ maka turun-temurun sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang sisi lain dari Nabi Ismail keturunan Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi Ishak yang ada di Palestina tadi. Nah, kalau kita lihat, ya ini gambar yang umum yang kita lihat, kemudian gambar yang lain bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim ini tadi. Kita lihat ini Masjidil Aqsa, ya. Masjid Aqsa ini berada di Yerusalem, berada di Al-Quds tadi. Nah, ini masjid biasa disebut dengan Masjid Emas karena kubahnya terdiri dari emas, dan dikatakan Dome of Rock. Dome of Rock ini karena dibangun ini dari bebatuan. Yang bebatuan itu Nabi Muhammad SAW mengadakan Isra dan Mi'raj. Nah, dari sini ini berarti yang ada di Yerusalem. Kemudian kita lihat selanjutnya ada masjid yang ada di sekitar situ. Masjid yang ada di situ juga Masjid Aqsa Qadim, Masjid Aqsa Lama. Dan Masjid Aqsa Lama ini ada di depan Dome of Rock tadi, ya, seperti ini masjidnya. Dan ini dibangun lebih lama daripada yang Dome of Rock. Ya, ini dibangun pada zaman Umar. Kalau Dome of Rock di zaman Bani Umayyah. Nah, kita lihat masjid ini. Masjid ini besar. Ada 3 lantai ke bawah. Ya. Yang 3 lantai ke bawah itu disitulah ada tempat sujudnya Nabi Zakaria dan Maryam, ibunya Nabi Isa. Nah, masjid ini dipakai untuk sholat, untuk Jumatan, dan ini menghadapnya. Kita lihat ini ke sini nih, ya. Kemudian yang sana itu yang ke arah Ka'bah. Nah, ke arah Ka'bah itu ke arah tenggara. Kalau ini depannya ini berarti ke arah barat laut yang ke sini. Nah, ke sana yang arah ke tenggara. Nah, dari sini
Kemudian Nabi Ibrahim itu kalau kita lihat makamnya ada di Al-Khalil tadi. Ya, Al-Khalil itu berarti sekitar 30 kilometer dari Al-Qudus ini, Masjid Aqsa. Nah, sebelum itu kita lihat di sini dulu, ini ada tembok ratapan. Ya, tembok ratapan ini ratapannya orang-orang Yahudi. Nah, ini mereka meratap di sini, meratap di sini. Nah, ini tembok ratapan. Mereka meminta-minta di sini. Ya. Mengapa di situ? Karena mereka percaya di tempat itulah tempat yang paling suci, tempat yang dekat dengan Haikal Sulaiman. Haikal itu sama dengan masjid, masjidnya Sulaiman, masjidnya Nabiuna Sulaiman alaihissalam. Nah, Sulaiman ini memerintah tahun-tahun 900-an, 1000-an sebelum Masehi. Berarti 1000 tahun setelah Nabiuna Ibrahim. Yang kekuasaannya nantinya meliputi Ratu Balkis yang ada di Yaman sana. Nah, itu masuk di dalam kekuasaan Nabiuna Sulaiman alaihissalam. Nah, ini dekat dengan Haikal Sulaiman yang dipercaya oleh mereka yang berada di bawah Masjid Aqsa Qadim tadi. Nah, di situ ketika kita ke sana 10 tahun yang lalu ya kita ke sana, saya tanya kepada pemandu wisata, mana yang namanya Haikal Sulaiman itu? Wah, sudah tidak ada Pak sekarang. Itu sudah lama sekali, sehingga hanya tiang-tiangnya saja yang kelihatan. Hanya ada beberapa tiang. Nah, ini dulu ya dikatakan Haikal Sulaiman itu. Nah, itu dekat mihrab yang ada di tingkat ketiga bawahnya Masjid Aqsa Qadim tadi. Nah, disinilah mereka itu orang-orang Yahudi itu meratap, menangis, memohon apa yang mereka kehendaki di tembok ratapan itu. Nah, kita lihat kemudian masjid yang lain. Yang ini Masjid Aqsa Qadim tadi ada kubahnya. Nah, kubahnya itu hitam seperti ini. Nah, yang dipakai tembok ratapan tadi berarti di sebelah sini ya gitu, di bawah masjid ini, di sini. Nah, kemudian karena ini warisan dunia ya, sehingga mereka tidak berani mengudik lebih lanjut untuk menguasai Masjid Aqsa Qadim itu. Nah, ini kita lihat Masjid Aqsa Qadim. Kemudian kita lihat ini masjidnya Nabi Ibrahim, dan dikatakan sekarang ini dengan nama Masjid Ibrahim yang ada di Hebron itu. Kotanya namanya Hebron atau Al-Khalil. Al-Khalil itu kan sebutan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian bahasa Ibrani ya Hebron. Masjidnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalamnya. Ya, masuk ke dalamnya, ke masjid ini kita masuk. Ya. Nah, ini masuk ke dalam.
lewat tangga agak naik, ya. Kemudian kita masuk ke masjid itu, dan di masjid itulah makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, makam Nabi Ibrahim ini berada di gua dalam, tidak kelihatan, kita tidak bisa melihat. Mengapa ditaruh di situ? Memang sejak dulu ada di situ. Dan di situ itu, di tanah sekitar masjid itu dulu adalah tanah yang dibeli oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari orang-orang Kan'an, orang-orang Arab yang ada di situ. Nah, dari situ maka makamnya Nabi Ibrahim itu sendiri tidak kelihatan. Nah, di sini nih makamnya. Nah, ini ada dikatakan Ghor Asy-Syarif. Ghor itu gua. Nah, jadi gua. Asy-Syarif mulia. Ya, Ghor Asy-Syarif artinya gua yang mulia. Yang di situ ada makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini di dalam. Kita hanya bisa lihat, nginceng aja di sela-sela lubang yang ada di situ. Nah, di sini satu tempat, umpamanya ini ya masjidnya segini ini ya, kemudian ada yang pojok gitu, nah itu yang ghor tadi atau gua yang di situ ada makamnya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian yang atasnya seperti ini, nah disitulah ada makamnya Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim. Juga di situ ada makam Nabi Ishak alaihissalam. Nah, tempatnya seperti ini. Nah, ini makamnya yang kelihatan. Kalau yang Nabi Ibrahim tadi tidak kelihatan karena ada di gua yang suci tadi. Nah, kemudian di sini, nah ini kita ada di situ ketika tahun 2015 kita ada di situ. Kemudian kita lihat ini yang ada di masjid. Nah, masjidnya besar seperti ini masjidnya. Nah, ini masjid Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang seperti ini. Nah, kita bisa sholat di situ, ya. Ada makamnya Nabi Ibrahim, kemudian Siti Sarah dan Nabi Ishak alaihissalam di Hebron atau di Al-Khalil tadi. Nah, kita lihat bagaimana situasi perjalanan Nabi Ibrahim tadi dari Ur ke Haron, ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Mesir, kemudian ke Makkah Al-Mukarramah. Bagaimana jalannya? Jaraknya tadi sekitar itu 1.500. Nah, jalannya itu bagaimana? Kalau sekarang sudah dibuat jalan yang mulus gitu. Tapi bagaimana dulunya? Sekarang jalannya sudah aspal gitu ya. Ini berarti jalannya seperti ini. Gunungan-gunungan. Nah, kita lewat jalan ini, jalan aspal ini. Ya. Kalau jalannya datar-datar saja, satu hari onta itu bisa 50 km. Tapi kalau jalannya seperti ini, ya lebih. Ya, onta tidak bisa mencapai 50 km satu hari perjalanan.
Nah ini kita lihat ya, jalannya seperti ini, liku-liku. Kemudian tidak banyak sungai, yang banyak ya bebatuan. Ada pohon ya, pohon kurma ada, pohon kurma ada. Kemudian kita lihat lagi, ini yang lain seperti ini. Nah ini berarti jalan-jalan berbatuan. Kalau di sini nggak tahu persis kalau jalan di sini. Jalan berbatu yang seperti itu di mana? Kayaknya nggak ada kalau di Indonesia ini. Ada jalan ya bukan berbatuan yang gundul, tetapi ada hutannya. Nah ini tidak ada hutan. Ya ini pegunungan yang ada di Palestina. Tuban ya masih ada ininya, masih ada pohon-pohonnya. Kalau ini nggak ada sama sekali, pohon nggak ada. Ya, kalaupun ada hanya rumput-rumputan yang begini aja. Pohon yang besar seperti pohon kelapa, palem tidak ada. Ya. Nah ini perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam 4.000 tahun yang lalu. Nah seperti ini. Nah ini kambing yang dipelihara oleh mereka. Ini melintasi jalan raya yang sudah dibangun, yang kiri kanannya itu adalah pegunungan seperti ini. Ya, dan inilah hewan-hewan mereka sejak dulu. Sejak Nabi Yunus, kita lihat Nabi Yunus Syu'aib ya. Nabi Yunus Syu'aib itu ada di wilayah sekitar sini, masuk ke negara Yordan gitu. Dan itu antara lain pekerjaannya adalah banyak kambing, mempunyai banyak kambing, kemudian digembala oleh anak-anaknya. Antara lain ada 2 putrinya yang menggembala kambing, yang ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah seperti ini kambing-kambing itu sampai sekarang. Dan ini kambing-kambing ini kalau hari raya Idul Adha seperti ini, nah otomatis mereka banyak dijual, banyak diekspor ke Makkah untuk dijadikan kurban. Nah ini Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat kehidupan di sekitar Masjidil Aqsa, kemudian Mekah, kemudian yang ada di Irak Selatan tadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang kita petik pelajaran dari sini? Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan berkilo-kilometer, beribu-ribu kilometer tersebut untuk berjuang menegakkan kalimatullah, maka kalau kita yang ada di Indonesia dengan keadaan seperti ini, maka kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan dengan tahun 1446 ini kita dapat berjuang sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma amin. Saya kira ini Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma amin. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallim alhamdulillah. Rabbi ighfir lana wa li walidayna. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i wa mansur man nasradin wa hadur man wa mansur al mujahidin fi Palestin arhamar rahimin. Wa maj'alhum hajjan mabrura wa sa'yan masyura wa dzamban maghfura wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Cukup ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.